perkenalkan saya Ati. Kami dari kelompok 2 kelas 7 GPGSD akan mempresentasikan materi tentang pengembangan ekstrakurikuler SD. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi, prinsip, bentuk, dan tahapan pengembangan ekstrakurikuler di SD. Yang pertama ada pengembangan ekstrakurikuler di SD, 2 fungsi pengembangan ekstrakurikuler di SD, prinsip pengembangan ekstrakurikuler di SD, bentuk-bentuk pengembangan ekstrakurikuler di SD, tahapan persiapan ekstrakurikuler di SD, tugas, pokok, fungsi ekstrakurikuler di SD, tahap pelaksanaan ekstrakurikuler di SD, tahap evaluasi ekstrakurikuler di SD. Nah, baik, pengembangan ekstrakurikuler di SD, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan sekolah dasar merupakan pengembangan perangkat operasional atau suplemen and complements pelaksanaan kurikulum 2013. Baik, saya akan menjelaskan pengembangan ekstrakurikuler. Nah, di dalam pengembangan ekstrakurikuler itu kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukannya di bawah bimbingan sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukannya di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rizal Cemuaram. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tugas pokok dan fungsi dalam tahapan pengembangan ekstrakurikuler di SD. Yang pertama ada penanggung jawab. Penanggung jawab diemban oleh kepala sekolah. Tugas fungsinya yaitu melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan, memberikan saran pada koordinator ekstrakurikuler sebagai pelaksana teknis untuk guru atau pelaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan, mengevaluasi pelaksanaan program kerja pembinaan ekstrakurikuler di satuan pendidikan, lalu memberikan motivasi, inspirasi, serta masukan kepada koordinator kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan, bertanggung jawab dalam menetapkan koordinator ekstrakurikuler sebagai pelaksana teknis, memberikan arahan dan masukan, serta saran kepada koordinator ekstrakurikuler sebagai pelaksana teknis dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, menjalin kerjasama dengan semua pihak guna mendukung kelancaran kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan masing-masing. Yang selanjutnya ada koordinator ekstrakurikuler sebagai pelaksana yang diemban oleh guru. Tugas fungsinya yaitu bertanggung jawab pada pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan, menyusun, mengatur, dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang telah ditetapkan dalam satuan pendidikan, lalu memantau perkembangan peserta didik selama kegiatan ekstrakurikuler berlangsung, membuat laporan kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan. Selanjutnya ada pembina atau pelatih ya, bisa juga atau instruktur, yang tugas fungsinya melaksanakan pembelajaran ekstrakurikuler sesuai dengan program yang telah ditetapkan satuan pendidikan, melakukan penilaian dan evaluasi tentang unjuk kerja peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, lalu membuat laporan kegiatan ekstrakurikuler yang dibimbingnya. Itulah tugas dan fungsi dalam tahapan perkembangan ekstrakurikuler di SD. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi pengembangan ekstrakurikuler di sekolah dasar. Nah, teman-teman, ada 4 fungsi
pengembangan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan. Yang pertama ada fungsi pengembangan, yang kedua ada fungsi sosial, yang ketiga ada fungsi rekreatif, dan yang terakhir ada persiapan karir. Fungsi pengembangan yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktik keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. Yang ketiga ada fungsi rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana yang rileks. Jadi suasananya menyenangkan dan mengembirakan. Jadi sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Jadi kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer di sekolah itu lebih menantang dan lebih menarik lagi bagi peserta didik. Nah, fungsi yang terakhir yaitu fungsi persiapan karir, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dasar. Yang pertama ada prinsip individual. Prinsip individual di sini adalah bahwa kegiatan ekstrakurikuler harus sesuai dengan bakat, minat, dan potensi anak masing-masing. Yang kedua yaitu prinsip pilihan. Prinsip pilihan di sini adalah bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh anak yaitu dilakukan dengan cara sukarela atau tanpa adanya paksaan. Yang ketiga di sini ada keterlibatan aktif. Nah, keterlibatan aktif di sini bahwa anak dituntut untuk keikutsertaannya. Nah, yang keempat di sini ada menyenangkan, di mana prinsip ini kegiatan ekstrakurikuler ini harus dalam suasana yang menyenangkan atau menggembirakan untuk anak. Nah, kelima di sini ada etos kerja. Etos kerja di sini adalah menuntut semangat anak untuk melakukan atau melaksanakan tugas dan kerjasamanya. Nah, terus yang keenam di sini ada kemanfaatan sosial, di mana kemanfaatan sosial ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina dari kelas 7G kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kegiatan pengembangan ekstrakurikuler. Yang pertama, ada kegiatan ekstrakurikuler KRIDA, yang merupakan contoh kegiatan ekstrakurikuler KRIDA, yaitu kegiatan kepramukaan, kemudian ada kegiatan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa, kemudian contoh lain ada PMR atau Palang Merah Remaja, lalu ada kegiatan Paskibraka, dan lain-lain. Untuk yang kedua, yaitu kegiatan ekstrakurikuler karya ilmiah, yang merupakan contoh kegiatan ekstrakurikuler karya ilmiah adalah kegiatan ilmiah remaja, lalu ada kegiatan ekstrakurikuler science club, kemudian contoh lain adalah kelompok peneliti kecil. Lalu yang ketiga, ada kegiatan ekstrakurikuler olahraga atau olah bakat atau prestasi, yang merupakan contoh kegiatan ekstrakurikuler ini. Contohnya seperti pengembangan olahraganya seperti sepak bola, futsal, bulu tangkis, voli, dan lain-lain. Kemudian ada contoh lainnya jurnalistik, teater, seni musik, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat, ada kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Biasanya contohnya itu seperti rohis, marawis, baca tulis Al-Quran, dai cilik, dan pesantren kilat. Nama saya Dian Fitriana. Selanjutnya ada tahapan pengembangan ekstrakurikuler di sekolah dasar. Nah, tahapan pengembangan ini ada tahapan persiapan. Tahapan persiapan terdiri dari yang pertama melakukan analisis kondisi dan sumber daya satuan pendidikan. Analisis ini
dilakukan oleh kepala sekolah dan juga tim pembina. Nah, tim pembina ini dibentuk oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan. Pembina terdiri dari guru atau tenaga pendidik dan juga orang lain dari luar sekolah yang memiliki kompetensi di bidang kegiatan ekstrakurikuler yang akan diselenggarakan. Yang kedua, ada menyusun program kegiatan ekstrakurikuler. Penyusunan ini memiliki 5 prinsip. Yang pertama ada rasional dan tujuan. Rasional dan tujuan adalah rasional, yaitu hal yang melatar belakangi dibentuknya atau diselenggarakannya kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan. Dan tujuannya adalah sebagai penyaluran minat dan bakat bagi peserta didik melalui olah rasa, olah karsa, olahraga, dan juga olah pikir. Yang kedua dari penyusunan program pendidikan ada deskripsi. Deskripsi adalah yang berisi penjabaran secara rinci mengenai jenis kegiatan yang dipilih, indikator yang akan dicapai, dan materi yang akan disajikan dalam kegiatan eskul. Yang ketiga dari penyusunan program ada prosedur pengelolaan. Prosedur disusun dengan jelas melalui struktur kegiatan organisasi, jadwal pertemuan, tempat pertemuan atau latihan kegiatan eskul, matrik kegiatan dalam 1 semester atau 1 tahun, seperti misalnya latihan rutin, pementasan, perlombaan atau studi banding. Lalu ada yang kelima perangkat penilaian peserta didik, dan yang keenam hal-hal lain terkait dengan pengelolaan kegiatan eskul. Selanjutnya yang keempat dari penyusunan program ada pendanaan. Pendanaan adalah sumber dana yang dibutuhkan dalam kegiatan penyelenggaraan yang ditentukan dalam 1 semester. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan putusan apakah ekstrakurikuler telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan apakah ekstrakurikuler perlu pengembangan. Yang ketiga ada membentuk tim pembina. Seperti saya sudah jelaskan di awal bahwa tim pembina dibentuk oleh kepala sekolah yang terdiri dari guru atau orang lain dari luar sekolah yang tentunya memiliki kompetensi. Dan yang terakhir, membentuk struktur pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ini dijalankan secara sistematis oleh kepala sekolah dan perlu membentuk struktur pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler untuk menjalankan kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Kumalasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap evaluasi pengembangan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dasar. Jadi tahap evaluasi ini untuk melihat pencapaian hasil kegiatan ekstrakurikuler apakah sudah sesuai dengan indikator yang ditetapkan atau belum. Dan pada tahap ini juga bisa melihat apakah dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini dapat membantu meningkatkan hasil atau proses belajar peserta didik, mulai dari minat, bakat, kemandirian, hingga perkembangan peserta didik tersebut. Jadi kesimpulannya adalah pengembangan ekstrakurikuler di sekolah dasar merupakan pengembangan perangkat operasional, suplemen, dan komplement yang diharapkan mampu memberikan ruang bagi kreativitas, prakarsa, dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan peserta didik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.